Pertama sekali ini saya minta maaf karena suara ya, nggak apa-apa Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, yang sama-sama kita rasakan sebagaimana yang kita nikmati kita rasakan pada siang hari yang berbahagia ini di Taman Mini Square dalam acara HUT RI yang ke-80 yang diselenggarakan oleh Lesbuga. Ini salah satu daerah yang ada di Provinsi Aceh yang masih hidup seni budaya yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan seni budaya ini terus kita lestarikan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya, padahal saya dalam keadaan kurang fit, tapi nggak apa-apa walaupun kurang fit sedikit. Dan terima kasih pada tokoh masyarakat Gayo, ibu-ibu, seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu pada acara yang berbahagia ini, tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin ini yang pertama kita silaturahmi. Selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian hanya mengenalkan Profesor Aceh Sranto, tapi belum tahu bagaimana Profesor Aceh Sranto. Namun 2 tahun yang lalu kami pernah juga membawa pulang satu bus rombongan dari Gayo secara gratis dari Tangerang sampai ke Takengon secara gratis. Waktu itu kita bawa pulang 15 bus, kebetulan dari Gayo 1 bus, dan kabupaten-kabupaten lain ada, semua kabupaten ada. Insya Allah kegiatan tersebut bisa terselenggara tahun-tahun berikutnya, mohon doa restunya. Saya sedikit memberitahu kenapa Aceh Sranto. Saya melihat ada ormas, organisasi lain. Kalau ini menurut pikiran saya, mohon maaf kalau salah, banyak menciptakan narasi-narasi perpecahan. Kenapa saya katakan narasi perpecahan? Begitu ada salah satu wadah organisasi, ada yang namanya apa, setiap kota dan kabupaten apa namanya saya tidak tahu, itu namanya narasi perpecahan, Pak. Jadi begitu ketemu, saya orang Gayo, saya Aceh Utara, yang sana ngaku PD, yang sana ngaku Banda Aceh. Inilah perpecahan terjadi tubuh orang Aceh di perantauan. Saya untuk menghilangkan hal-hal tersebut, membuat satu wadah yang namanya persaudaraan. Kita semua bersaudara, tidak ada Aceh A, tidak ada Aceh B, tidak Kabupaten A, tidak ada Kabupaten B. Semua kita bersaudara dalam persaudaraan Aceh Sranto. Salah atau benar, Bapak boleh melihat sendiri. Sekarang kita di ibu kota sudah dikotak-kotakkan, sudah dikotak-kotak. Yang kaya sama-sama kaya, yang miskin sama-sama miskin, yang punya pejabat sama-sama pejabat. Dia nggak mau berteman dengan pedagang sayur. Yang uangnya sudah banyak tidak mau bersahabat dengan orang miskin. Inilah terjadi di Jakarta kita. Saya memorobah ideologi-ideologi tersebut, tapi saya akan menerima cacian, cemoohan dan segala macam. Saya sudah siap dengan resiko-resiko semua. Apapun dihina, dicaci, apapun yang terjadi kepada saya sudah siap untuk menegakkan, menghilangkan perpecahan di tubuh orang Aceh di perantauan. Kalau kita sepakat, tidak perlu ada mengkotak-kotak. Coba kalau kita ke tempat acara, kayaknya kurang enak. Kenapa? Wah, ini orang Biren, yang sana orang Gayo, yang sana Aceh Temil, yang sana lain lagi.
persatuan kita. Coba, itu salah satu bentuk zaman Belanda, Pak. Belanda apabila tinggal di kampung kita, tidak boleh ada orang kaya di sekitar Belanda. Kenapa? Semua orang-orang yang tinggal di sekitar Belanda harus kerja sama Belanda. Kenapa? Supaya kita tunduk ke Belanda, supaya Belanda lah yang kaya di kampung kita. Siap nggak Bapak Ibu menghilangkan narasi-narasi Belanda? Ini ideologi-ideologi Belanda diajarin oleh tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta, dibuat perpecahan, narasi-narasi perpecahan. Saya anti narasi perpecahan. Mau saya dimusuhin nggak apa-apa, dicaci nggak apa-apa, dihina nggak ada problem. Karena hidup saya tidak tergantung kepada saudara-saudara semua. Saya hanya tergantung kepada Allah. Nasib saya, kehidupan saya hanya Allah yang menentukan, bukan tokoh-tokoh yang menentukan. Tokoh-tokoh kadang-kadang bukan memberikan dukungan motivasi kepada orang-orang Aceh yang ada di Jakarta, tetapi hanya bisa mencari-cari kesalahan orang Aceh lain. Bapak Ibu boleh lihat, kalau kita ini di ibu kota adalah minoritas, tetapi bagaimana kita lihat kita harus berkualitas. Caranya jangan terjadi perpecahan, jangan terjadi kontrak-mengkontrak antara Aceh A dengan Aceh B. Kalau ada salah satu wadah, ayo kita bernaung di dalam satu wadah, hilangkan kabupaten kota, hilangkan perpecahan, hilangkan narasi perpecahan, baru kita segar, baru kita kuat. Kalau kita berpecah belah, kita nggak akan kuat, Pak. Begitu digebukin, saya pernah digebukin orang pilih di Jakarta Pusat. Saya lagi di Aceh, ditelepon orang jualan mie Aceh, saya lagi di Banda Aceh, tapi saya perintahkan pasukan saya jemput yang digebukin di Tanah Abang, bawa pulang ke rumah saya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Tarakan, dijemput, dibawa pulang ke rumah. Dari Polres Jakarta Pusat, BAP korban di rumah saya, Pak, didampingi pengacara Pak Arifin. Di BAP korban di rumah saya obati lebih kurang 1 minggu. Saya sendiri, saya beli tiket Garuda, saya antar ke kampung halamannya ke Pidir. Saya tidak pernah mengotak-otakan, padahal saya lagi di Banda Aceh kejadian tersebut, Pak. Ada lagi orang Aceh dikeroyok massa tahun 2018 di Tangerang Selatan, mungkin Bapak pernah dengar, namanya almarhum Hasan Basri, dituduh pencurian padahal dia tidak mencuri. Saya yang pasang badan, saya yang melaporin, para pelaku ditangkap, diamankan. Jenazah tidak bisa kita bawa pulang karena COVID. Saya sewa ambulan dari Jakarta sampai ke Aceh pakai darat, menggunakan uang donasi dari persaudaraan Aceh Serantau. Begitu kasus-kasus tersebut viral, muncullah tokoh-tokoh penjilat, muncullah tokoh-tokoh penjilat waktu konferensi pers. Ini hilangkan, Pak. Saya tidak setuju adanya penjilat. Saya vokal. Kalau Bapak kasih mic ke saya, siap saya semprot semua yang salah. Kalau tidak siap, jangan. Karena saya lakukan amal ma'ruf nahi mungkar yang saya jalankan. Tidak perlu tantangan-tantangan manusia. Saya tidak takut kepada manusia-manusia yang menantang atas kezaliman. Apapun yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya tahu. Karena di Jakarta ini kebiasaan, Bapak, boleh Bapak lihat, membenarkan yang biasa, bukan membenarkan yang benar. Karena kebiasaan begitu, ya sudah, itu benar. Tapi itu salah. Tidak ada orang yang berani menentang. Kalau itu salah, walaupun sudah biasa, katakan itu salah, kita robah kembali ke jalan yang benar. Berani enggak? Ini tidak ada yang berani, Pak. Begitu Bapak katakan itu salah karena kebiasaan, Bapak dicaci, Bapak dimusuhin. Saya sudah merasakan semuanya, dicaci, dimusuhin, semua sudah saya rasakan. Makanya saya dirikan Persaudaraan Aceh Serantau tahun 2012 sampai hari ini. Alhamdulillah kita telah membawa pulang jenazah warga Aceh yang meninggal di perantauan sampai hari ini 467 secara gratis, Pak. 467 warga Aceh yang meninggal di perantauan
baik dalam maupun luar, kita bawa pulang ke Aceh secara gratis, termasuk Aceh Tengah juga ada beberapa yang kita antarin sampai ke pemakaman gratis, tidak ada pungutan biaya Rp1 pun kepada keluarga almarhum. Karena kami di Provinsi Aceh, di beberapa kota kabupaten di Aceh, kami punya ambulan pribadi, punya ambulan kita beli dengan uang organisasi, bukan uang bantuan pemerintah, bukan uang bantuan pihak A, tapi uang organisasi yang kita gunakan. Kita beli ambulan untuk kita taruh di Bandara Soekarno-Hatta, untuk kita taruh di Bandara Kuala Namu, untuk kita taruh di beberapa kabupaten di Aceh untuk kepentingan masyarakat Aceh secara gratis. Biaya operasional ambulan kami yang tanggung semua. Jadi kalau sepakat, memang susah untuk kita hilangkan narasi-narasi Belanda, ideologi Belanda yang telah diterapkan dalam narasi perpecahan. Ini sulit, Pak, tapi nggak apa-apa, saya sendiri siap menerobos ke jalur manapun. Mudah-mudahan narasi itu, narasi perpecahan tidak lagi berlaku di ibu kota. Kita bersatu, semuanya kita orang Aceh, sepakat? Jadi tidak ada lagi Aceh A, Aceh B, Aceh C. Kalau itu pun ada, itu namanya silaturahmi kekeluargaan. Tidak dibentuk dalam satu wadah, dikotak-kotakkan, itu salah. Tapi kalau kita katakan salah, nanti langsung Bang Ahyar ngaji mati, nggak apa-apa. Tapi kalau apa-apa jangan, kalau belum siap. Saya sudah siap. Saya rasa sedikit pemahaman tentang Persaudaraan Aceh Srantau, kami siap membantu warga Aceh manapun. Kita tidak sebut apapun, yang pasti warga Aceh yang meninggal di perantauan silakan hubungi Persaudaraan Aceh Srantau. Kita siap membantu, menjembatani, membawa pulang secara gratis sampai ke Aceh. Yang kedua, jika ada orang Aceh yang diintimidasi, diganggu usahanya oleh orang-orang lain yang bukan Aceh, oleh ormas-ormas apapun, laporkan kepada Persaudaraan Aceh Srantau. Kami garda terdepan membela usaha-usaha Bapak di sini. Kami Aceh Srantau punya relawan, kami Aceh Srantau punya serikadi, kami Aceh Srantau punya tim suluman yang masuk. Mana orang-orang Aceh diganggu, misalnya Bapak Ibu jualan beras, ada pemalakan dari preman-preman tertentu, laporkan kepada kami. Kami siap mengatasi hal tersebut sesuai dengan jalur hukum yang ada, bukan jalur preman. Kalau preman kita hadapi dengan preman, gak selesai. Jadi preman kita hadapi dengan jalur-jalur tertentu, insya Allah akan selesai. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf apabila sedikit sambutan saya melenceng dari acara ini. Mau tidak mau ini harus saya sampaikan, walaupun melenceng, walaupun Bapak Ibu marah tidak apa-apa. Saya mohon maaf apabila sambutan saya ini melenceng dari topik acara, melenceng dari acara yang Bapak Ibu laksanakan hari ini. Sekali lagi, saya sebagai hamba yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesilapan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.